Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengisi bangku yang ada di depan sini. Dan mari kita salami saudara sebelah kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita perkatakan itu bahwa Tuhan Yesus baik. Karena kita percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Thank you Lord. Sebelum kita menyembah dan memuliakan Dia, mari bersama-sama kita ambil waktu ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perkara yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi hati kami, memenuhi pikiran kami Tuhan, agar mata kami tertuju kepada Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau layak ditinggikan. Engkau layak Tuhan, you're worthy of it all. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuliakan dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita meninggikan Dia. Thank you Jesus. Come on. Mari kita menyembah Dia. Yes Lord, we come and worship You. Oh, clap your hands. Mari sama-sama nyanyikan. Oh, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, ya Tuhan Engkau Allah, ku mencari wajah-Mu, hey, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang kepadamu, ku pandang tempat kudus, sambil melihat kemuliaan-Mu, kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Oh, sungguh Engkau menolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Yes Lord, jiwa kami melekat kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus, let's sing. Ya Tuhan Engkau Allahku, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang kehadiran tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup. Ku memuji-Mu, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tangan kami Tuhan kepada Engkau. Yes Lord, sungguh Engkau telah menjadi bagian kami Tuhan. Thank you Jesus. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji-Mu, come on. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan telah menjadi kuat dan menaikkan tangan. Yes Jesus. Oh, sungguh Engkau telah menolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Come on, jemaat Tuhan saja. Oh, ku
memujimu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan ku naikkan demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Yes Lord, kasih setiamu Tuhan. We worship you. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepada. One more time we sing. Ku memuji-Mu, ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau Tuhan, Sungguh Kau telah Yes, Lord. menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Thank you Jesus. Oh, jiwaku melekat jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Thank you Jesus, thank you Lord. Jiwa kami melekat kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami tahu Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Ini pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam masalah kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam sukacita kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Because you're worthy Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. We come and worship you. Ini syukur kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Oh, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku
Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, karena Kau yang layak. Mari sama-sama nyanyikan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Tuhan, kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah, karyamu indah banget. Kasih-Mu Tuhan, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku Tuhan, yes Lord, ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku membawa hatiku, ku membawa hati. Hanya Engkau di hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, Kau terindah, selamanya kami sembah Engkau Tuhan, selamanya Tuhan. Oh, ku bawa hidupku, yes Lord, kami bawa hidup kami untuk Engkau. Untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawa ku erat
Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku bawa hidupku, inilah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk Yesus Kau terindah selamanya, ku menyembahmu Yesus. Mari saudara ambil waktu ini mengucap syukurlah kepada Tuhan, because He's good all the time. Dia selalu baik di setiap saat dalam kehidupan kita. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. We cry out in you Lord. Yes Jesus. We worship you.
Thank you Lord. Thank you Jesus. We worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord, nama Engkau besar, nama Engkau mulia, nama Engkau indah Tuhan. Umat yang telah Kau tebus, yang telah Kau panggil keluar dari gelap kepada terang Engkau yang ajaib, akan memuliakan Engkau, akan meninggikan nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya yang layak menerima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Firman Tuhan di Yesaya 25 ayat 1 katakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, bahwa sejak semula Engkau telah merancangkan yang baik, Engkau telah merancangkan yang indah bagi kami Tuhan, bahwa masa depan yang penuh pengharapan telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Dan dengan kasih setia Engkau, Engkau terus meneguhkan setiap janji-janji Engkau bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan hidup-Mu, Kau rela mati di atas kayu salib, Kau menumpahkan darah-Mu untuk menebus semua dosa-dosa kami, sehingga kami yang dalam gelap, kami yang terbelenggu, kami yang dalam kesesatan, kami yang tidak punya pengharapan, boleh mengalami terang daripada Engkau, mengalami kebebasan daripada Engkau, mengalami kemenangan demi kemenangan, oleh karena pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Karena itu kami bersyukur Tuhan, karena itu kami berterima kasih Tuhan, atas segala perbuatan-perbuatan Kau yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Kau layak Tuhan, Kau layak untuk menerima segala pujian kami, Kau layak menerima segala penghormatan kami Tuhan, karena Kau yang terindah, Kau yang terbaik bagi kami. Tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada seorang manusia pun yang sebanding, yang serupa dengan Kau. Terima kasih Tuhan, kami bangga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk gereja Every Nation Manado Tuhan. Tuhan, biar kami selalu terbuka untuk melihat kebaikan Kau, melihat kepada kedahsyatan, keajaiban yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biar mata hati kami menjadi terang untuk senantiasa melihat segala kebaikan Kau, sehingga senantiasa ada rasa syukur, ada puji-pujian, ada pengagungan bagi nama Engkau yang keluar dari hati dan mulut kami Tuhan. Biar kami menjadi umat yang memuji, umat yang menyembah Engkau, yang selalu memberi yang terbaik bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap orang dalam jemaat-Mu Tuhan. Diberkati Tuhan dengan roh ucapan syukur, dengan roh puji-pujian pengagungan bagi nama Engkau. Dan senantiasa kami mau memuji, menyembah Engkau dalam segala waktu dan setiap musim kami Tuhan. Dan Kau pakai jemaat ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi kabar baik, memberitakan kabar baik bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya, semua yang bersyukur atas kebaikan Tuhan, katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir di ibadah Minggu Jemaat Every Nation Manado. Dan saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sebagai satu keluarga Allah. Dan dari tempat ini kami tak putus-putusnya menyampaikan kenapa jemaat ini ada, atau apa yang menjadi mission statement kita sebagai gereja.
yaitu kita ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan untuk menopang mission statement ini, kita punya 5 nilai inti. Yang pertama, Lordship atau ketuhanan. Yang kedua, evangelism atau penginjilan. Yang ketiga, discipleship atau pemuridan. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Yang kelima, family atau keluarga. Dan biar ini bukan hanya sekedar menjadi statement jemaat, statement gereja ini, tapi ini juga menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita ada, kita boleh membawa nilai-nilai inti, kita boleh membawa semangat misi yang menjadi bagian gereja ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan benih persembahan saudara. Saudara bisa memberi persembahan melalui, baik secara langsung melalui amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun saudara bisa memberikan melalui transfer persembahan saudara ke nomor rekening gereja yang saudara bisa lihat tertera di depan. Dan sebelum kita memberi, firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, Allah berkenan akan persembahan Habel karena bukan hanya Habel memberi, dia bukan hanya berusaha memberi yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tapi juga dia memberi persembahan dengan iman. Iman. Sehingga persembahannya boleh berkenan dan oleh imannya, imannya itu masih berbicara sampai saat ini. Imannya bisa menjadi teladan sampai saat ini. Imannya boleh membuat orang-orang sampai saat ini berusaha untuk memberi yang terbaik dengan ketulusan dan iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala berkat, segala kasih karunia, segala kekayaan yang telah Kau berikan buat kami. Kami percaya bahwa semua itu berasal daripada Engkau. Dan saat ini kesempatan kami boleh memberi di rumah Engkau. Kesempatan kami boleh menabur, kami juga percaya bahwa itu kesempatan juga kami akan menuai. Karena itu kami berdoa, berkati, kuduskan setiap persembahan-persembahan kami. Biar semua persembahan ini boleh dipergunakan untuk kehormatan, kemuliaan, dan memperlebar kerajaan Engkau di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu memberi. Sambil memberi, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, life group. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus terhubung dalam life group yang ada di dalam jemaat ini. Ada life group keluarga, life group mahasiswa, pelajar, profesional, dan lewat life group ini kita percaya kita akan
saling membangun iman. Kita akan saling menguatkan, saling mendoakan, membagi kasih satu terhadap yang lain. Saudara yang belum terhubung dalam live group, silakan join dalam live group ini. Saudara bisa menghubungi Pak Calvin atau staf gereja. Pengumuman yang berikut, pertemuan doa mingguan. Kami mengajak setiap saudara untuk berdoa bersama dalam pertemuan mingguan. Pertemuan doa mingguan yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam secara online melalui aplikasi Zoom. Kami sangat mengharapkan saudara-saudara untuk bisa terlibat dalam pertemuan doa ini, karena kita percaya bahwa satu orang mengalahkan 1.000, dua mengalahkan 10.000, dan kelipatannya. Kita bisa berdoa secara sendiri, tapi kita percaya sewaktu ada kebersamaan, ada unity, powernya, kuasanya akan lebih besar lagi. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, dan kita sambut pembicara kita, Pastor Rivo Kakunsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Beri salam kiri kanan saudara, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Senang bisa melihat saudara bersama-sama kita ada di rumah Tuhan hari ini. Kita bersyukur, bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pastor Leopold dan tim kepemimpinan untuk kepercayaan sehingga saya bisa memberitakan firman Tuhan pagi hari ini dan bahkan mewakili seluruh tim kepemimpinan, Bapak Ibu Saudara, dan seluruh jemaat. Kita bersama-sama, sebagai informasi juga kita bersama-sama mendukung dan turut berduka untuk perpisahan yang sementara, kehilangan yang sementara dari Pastor Leopold dan keluarga atas meninggalnya adik yang kekasih dari Pastor Leopold, yaitu Ibu Nonce Runtunuwu. Beberapa dari kita mengenal, saudara mengenal, dan mari kita bersama-sama menghibur, mendukung keluarga. Sebagai satu keluarga kita ada untuk mendukung, dan mungkin pengumuman berikutnya akan dibagikan oleh staf gereja. Detail bagaimana kita bisa turut hadir, melayat dan mensupport keluarga yang ditinggalkan. Amin. Kita bersyukur untuk bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai satu keluarga. Amin. Dan untuk itu kita juga memulai seri khotbah yang baru di bulan ini, yaitu seri khotbah Act of Service, di mana kita belajar mengenai tindakan melayani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara, berapa dari saudara yang ingat bahwa bulan Agustus salah satu yang spesial adalah kita merayakan ulang tahun dari Gereja Every Nation Manado. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tahun ini saudara kita akan merayakan yang ke-31. Lebih tua dari saya. Jangan percaya itu, oke. Kita merayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Di mana saudara melalui seri ini Act of Service kita akan belajar melihat bagaimana kita mengekspresikan pelayanan, panggilan untuk melayani bersama-sama yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Amin. Dan sebagai review kita bersama-sama, kalau saudara masih ingat minggu lalu apa yang kita pelajari saudara? Because Christ is in me, now I can serve. Amen. Karena Kristus yang ada, Kristus yang bekerja dalam kita, maka kita dapat melayani orang lain bersama-sama. Untuk itu, ini yang akan kita pelajari. Nah, saya memberi judul khotbah kita pagi hari ini, yaitu Living a Beautiful Christian Life. Menghidupi kehidupan Kristen yang indah. Amin. Nah, apa yang membuat kehidupan kekristenan, kehidupan kita sebagai orang Kristen menjadi sesuatu yang indah? Yaitu ketika ada sesuatu di dalamnya, saudara. Dan bagaimana kita melakukannya, bagaimana kita menghidupinya, itu yang akan kita
temukan bersama-sama. Mari kita lihat firman Tuhan yang akan kita pelajari, akan kita baca hari ini di dalam Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari buka Alkitab saudara di Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Bagian terakhir ini mari kita baca bersama-sama. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah setiap kami ketika kami belajar dari teks firman ini, untuk kami bisa memahami kehendak hati Tuhan, isi hati Tuhan. Dan bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami minta Roh Kudus menerangi mata hati kami untuk kami melihat kepada kebenaran-Mu dan bahkan kami memperoleh kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Living a beautiful Christian life. Menghidupi kehidupan sebagai orang Kristen yang kehidupan yang indah yang kita miliki sebagai orang Kristen. Pertanyaan yang saya tadi ulang-ulang adalah apa yang membuat kehidupan kekristenan kita menjadi indah, menjadi bermakna, menjadi berarti Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana kita melakukannya. Dari teks firman yang kita baca ini kita akan melihat bersama-sama satu denominator, satu standar, satu faktor yang memperlihatkan bahwa kehidupan Kristen kita dapat dijalani dengan begitu indah, yaitu saudara, faktornya adalah pelayanan yang rela berkorban. It's a sacrificial service. Ini yang menjadi faktor, ini yang membuat kehidupan kekristenan kita menjadi beautiful. The beauty of our Christian lives is determined by the presence of sacrificial service. Bahwa kehidupan kekristenan kita menjadi indah ketika kita bisa menghidupinya dengan kerelaan untuk melayani dan siap untuk berkorban. Tetapi mungkin dalam benak kita sama-sama mungkin kita bisa sepakat mengatakan bahwa sulit untuk melayani dan dengan penuh pengorbanan. Betul? Sulit rasanya untuk melayani dengan penuh pengorbanan. Bahkan mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa melayani dengan penuh pengorbanan itu hanya bagi segelintir orang.
Hanya mungkin bagi mereka yang melakukannya secara sepenuh waktu. Atau mungkin kita berpikir melayani dengan penuh pengorbanan, melakukan pelayanan dengan penuh pengorbanan. Bagaimana bisa ketika kita pun memiliki tantangan tersendiri. Kita memiliki masalah keluarga, kita memiliki masalah keuangan kita tersendiri. Ada tantangan dalam pekerjaan, ada tantangan dalam hubungan, ada tantangan dengan anggota keluarga kita. Ada tantangan dengan orang-orang yang kita hadapi. Ada krisis juga, bahkan kita bertanya-tanya tentang siapa diri kita, siapa identitas kita. Berbagai problems, berbagai tantangan ini seringkali pada akhirnya membuat kita menyimpulkan bahwa sacrificial service is not for me. Bahwa hidup yang rela melayani dan berkorban itu bukan untuk saya, itu bagi sebagian orang yang spesial. Mereka yang terlihat begitu rajin melakukannya di gereja. Tapi saudara, 3 prinsip yang ingin saya bagikan hari ini akan menolong kita, membuka mata kita, melihat seperti apa sacrificial service ini, sehingga kemudian kita dapat menjalani kehidupan kekristenan yang indah, yang beautiful. Amen. What makes a sacrificial service possible? Apa yang membuat kehidupan yang melayani, pelayanan yang rela berkorban ini dapat kita lakukan bersama-sama? Yang pertama adalah it is when we realize, kalau kita bisa menyadari akan kemurahan Allah, the mercies of God. Kehidupan kekristenan kita menjadi indah kalau kita tahu bahwa kita dapat melakukannya dengan hidup yang melayani dan rela berkorban, karena faktor yang pertama ini, bahwa kita melihat ada kemurahan Allah. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Amin. Kita ada hari ini, saudara. Saudara bisa duduk hari ini mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini. Berapa dari saudara menyadari bahwa kita ada karena kemurahan Allah? By the mercies of God. Bahkan Alkitab terjemahan baru bagian yang kedua mengatakan bukan demi, tapi karena kemurahan Allah. Karena Allah telah bermurah hati. Apa itu kemurahan Allah? Apa itu rahmat Allah? Kita yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan tidak memberikan, tidak mengajarkan hukuman itu kepada kita. Kemurahan yang mana yang dibilang Paulus di sini? Demi kemurahan Allah. Saudara perhatikan bahwa Roma 12 mengawali bagian baru dari kitab Roma, surat sebenarnya, surat yang ditulis Paulus kepada gereja di Roma waktu itu. Pasal 12 ini menjadi chapter baru, menjadi bagian yang baru. Jadi kalau surat ini bisa dibagi 2, maka bagian pertama adalah 1-11 dan kemudian sisanya adalah 12-16. Nah, sepanjang pasal 1-11, bagian pertama Paulus berbicara banyak mengenai doktrin yang utama, yaitu saudara, kemurahan Allah untuk menyelamatkan, untuk membenarkan setiap orang yang percaya kepada Kristus melalui karya penebusan, karya keselamatan. Amin. Bahwa setiap orang dibenarkan, setiap orang diselamatkan ketika mereka percaya dalam Kristus, apapun statusnya. Tetapi kemudian di akhir dari pasal 11, seperti pada akhirnya kita sedang mendaki gunung, saudara. Berapa dari saudara pernah mendaki gunung? Tujuannya adalah tidak untuk bermukim di tengah, tapi tujuannya untuk saudara sampai di puncak. Dan ketika sampai di puncak, saudara, apa yang kita lihat? Keseluruhan pemandangan. Seperti kita sedang mendaki gunung dari pasal 1-11, dan begitu tiba di puncak, di ujung pasal 11, kita kemudian berpaling ke pasal 12, dan kita melihat kepada sisi lain yang tidak kalah indahnya, saudara. Yaitu di mana di pasal 12 ayat yang pertama ini, kita sadar bahwa semua karena kemurahan Allah. Karena rahmat Tuhan. Amen. By God's mercy. Dan kemudian Paulus juga menjelaskan bagaimana kemudian kemurahan Allah ini membuat kita hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus. Secara lengkap ayat 1 bicara, dia menyampaikan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Oleh kemurahan Allah, Paulus memohon
Dia memohon, dia appeal, dia bermohon supaya kita sebagai orang percaya di Roma waktu itu mempersembahkan, katakan sama-sama mempersembahkan. Mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai persembahan yang hidup karena kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah, makanya Paulus bilang, tolong sekarang, dia bilang apa? Aku menasihatkan kamu, I appeal to you untuk kamu mempersembahkan, perhatikan saudara, katakan sama-sama, seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara pikirkan baik-baik, seluruh kehidupan saudara dan saya yang ada dalam Kristus. Pikirkan, seluruh kehidupan kita, keluarga kita di dalamnya, betul? Keuangan kita, betul? Waktu kita, pekerjaan kita, panggilan kita, semua apa yang menyenangkan kita. Seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara? Perhatikan ayat 2 Paulus bilang ini caranya. Supaya kamu jangan menjadi apa? Jangan menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Metanoia, perubahan cara berpikir. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, kalau kita masih berpikir atau kalau kita masih mengatakan bahwa pelayanan yang rela berkorban, sacrificial service, kalau kita masih berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin atau kita menolak ide itu bahwa itu bukan untuk kita, saya mau mendorong, sama seperti Paulus berkata, saya mau bermohon kepada setiap kita, buka mata kita hari ini, dan lihat betapa besarnya rahmat Tuhan. How great the mercies of God is that has been given to you and me. Lihat kepada betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya kemurahan yang Tuhan telah kerjakan di dalam karya keselamatan Yesus. Sehingga kita ada hari ini dan menjalani kehidupan di dalam keselamatan. Amen. What makes a sacrificial service possible? Apa yang membuat kehidupan yang rela berkorban, pelayanan yang rela berkorban dapat kita jalani bersama-sama? Apa yang membuatnya possible? The mercies of God. Kemurahan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah members of one body. Kita adalah sesama anggota dari satu tubuh. Amin. Ayat 3 katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Paulus bilang, Allah mengerjakan kasih karunia juga di dalam aku. Allah oleh kemurahannya, oleh kasih karunia-Nya, dia memanggil aku untuk menjadi rasul. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah apa saudara, kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4, sebab sama seperti pada, perhatikan saudara apa? Pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat kelima dia katakan, demikian juga siapa saudara? Kita. Demikian juga kita, walaupun apa? Banyak adalah apa saudara? One body. Katakan sama-sama, satu tubuh. Perhatikan sebelah kiri kan saudara bilang, hey, torang satu tubuh. Di dalam Kristus, amin. Di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga kita adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Apa yang Paulus sedang katakan di sini saudara? Ayat 3, bagian yang penting di sana dia bilang, janganlah kamu apa? Memikirkan hal-hal apa saudara? Yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bagaimana kita memahami ayat ini? Maksud dari ayat ini dapat kita pahami kalau kita perhatikan konteks keseluruhan, dia bicara mengenai apa? Tubuh.
Betul? Tubuh dengan banyak anggota. Pikirkan, perhatikan saudara. Tubuh saudara punya banyak anggota. Think of parts of your body. Betul? Satu tubuh dengan banyak anggota. Maka akan menjadi keliru kalau kaki mengatakan bahwa lebih baik menjadi tangan daripada kaki. Coba pikirkan sudah. Kalau kaki bisa bicara, kalau bagian-bagian tubuh ini bisa bicara, bisa berinteraksi satu sama lain. Salah kalau kaki dia bisa bilang, ya katakanlah ada orang lagi kumpul-kumpul ya satu hari ya. Kumpul-kumpul. Lalu kaki bilang, lebih baik kita jadi tangan. Betul? Karena jadi kaki susah. Tiap hari menghadapi penderitaan. Betul? Mau dia lantai licin, mau dia lantai kasar, mau dia sepatu yang bersih atau mungkin ya saudara tahu sendiri. Belum lagi kalau berat badan itu sudah melebihi batas. Kaki paling menderita. Maka keliru kalau kaki bilang lebih baik jadi tangan. Kaki akan berpikir bahwa tidak ada gunanya menjadi kaki. Lebih baik jadi tangan. Dan kaki akan berpikir kalau tidak jadi tangan, maka sebagai kaki saya tidak ada gunanya. Berapa dari kita berpikir, saudara, ya kita ini sebegini loh. Berapa dari kita mungkin pernah membandingkan apa yang menjadi fungsi kita dengan apa yang orang lain bisa lakukan. Apa yang menjadi fungsi kita, kita membandingkan dengan orang lain dan kemudian pada akhirnya membuat kita, dalam tanda kutip, merendahkan diri. Berapa dari kita pernah merasa minder, melihat ada orang lain yang begitu luar biasa, melayani dan bahkan rela berkorban saudara, dan pada akhirnya membuat kita enggan. Sebenarnya bukan cuma kita sedang merendahkan diri. Tapi saudara-saudara, kenyataannya adalah kita sedang menyombongkan diri. Paulus bilang janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kalau kamu mempunyai bagian tertentu, kamu mempunyai fungsi tertentu, jangan berpikir yang bukan fungsi yang Tuhan sudah tentukan kepada saudara. Amen. Saudara, surat Roma ini ditulis ketika kita tahu kejadian di Kisah Para Rasul, saudara. Ketika gereja mula-mula terjadi, ada orang-orang Yahudi yang datang dari Roma merayakan Pentakosta, hari panen, merayakan syukur karena panen di Yerusalem hari itu. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bertobat dan mereka diubahkan menjadi pengikut Kristus dan pulanglah mereka ke Roma untuk melanjutkan kehidupan sebagai orang Kristen, merintis gereja, dan kehidupan sebagai gereja di sana dimulai. Setelah sekian tahun, gereja di Roma bertumbuh oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, saudara. Mereka kemudian menjangkau dan pada akhirnya ditambahkan juga orang-orang Kristen lainnya yang berlatar belakang Romawi, Gentiles. Jadi ada siapa saudara? Ada orang-orang Kristen Yahudi yang mula-mula merintis gereja, lalu kemudian juga ada orang-orang baru yang didatangkan dalam gereja yang berlatar belakang orang Romawi. Oke? Nah, satu masa ada seorang kaisar yang dikatakan bernama Claudius kalau saya tidak salah. Dia mengeluarkan larangan karena dia melihat pertumbuhan kekristenan yang begitu pesat di Roma. Dan karena kekristenan mengajarkan untuk menyebut Tuhan sebagai Lord. Menyebut Tuhan sebagai Kristus yang diurapi. Dia mengeluarkan larangan karena hal itu. Dan kemudian pada akhirnya orang-orang Kristen yang ada di situ, termasuk bahkan secara khusus bagi orang-orang Kristen Yahudi, mereka merasa terancam dengan peraturan itu. Orang-orang Kristen diburu dan orang-orang Kristen Yahudi yang mula-mula merintis gereja ini mereka keluar
Mereka keluar dari ibu kota Roma dan mereka tinggal di beberapa daerah pinggiran. Dan tinggallah saat itu, siapa yang tinggal saudara? Orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Oke? Mereka tinggal dan kemudian mereka melanjutkan kehidupan gereja dengan cara hidup yang belum sepenuhnya diubahkan. Dengan praktek-praktek penyembahan berhala yang dicampurkan dengan kekristenan yang tidak mereka pahami. Setelah sekian tahun, kaisar yang mengeluarkan peraturan tadi meninggal, maka orang-orang Kristen Roma yang sebelumnya tahu bahwa gereja mereka di sini, mereka kembali dan mereka melihat kehidupan gereja yang berubah. Kenapa mereka tidak menjalankan adat istiadat Yahudi lagi di dalam kekristenan, tapi justru mencampur adukan kekristenan dengan kehidupan penyembahan berhala, kehidupan yang berasal dari pagan, cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bercampur aduk, satu merasa lebih penting melakukan kehidupan kekristenan berdasarkan adat istiadat Yahudi, yang lain mengatakan, oh tidak, kami juga bisa melakukannya seperti itu. Maka terjadilah bentrok di antara mereka. Paulus menulis surat ini untuk mempersatukan gereja sebagai satu tubuh. Mereka tidak bisa bersatu sebagai satu tubuh karena mereka merasa yang satu lebih benar daripada yang lain. Itu yang terjadi saudara. Makanya Paulus bilang, perhatikan, kamu adalah satu tubuh. Apakah jungkuk lebih penting daripada syuga? Apakah jungkuk lebih penting daripada Jimin, daripada J-Hope? Betul saudara? Apakah Kai lebih penting atau kurang penting daripada Baekhyun atau Sehun? Nah, saudara, beberapa dari saudara apa yang maksudnya ini? BTS, EXO, apakah satu anggota lebih penting daripada yang lain? Walaupun dia lebih terkenal. Tidak. Kenapa? Karena mereka ada sebagai satu band. Saudara tahu kata band? Dibilang orang bilang band apa? Band orang main musik, ribut-ribut. Tapi band, saudara tahu band apa? Ikatan. Yang mengikat sebagai satu kesatuan bersama-sama. Maka Jungkook tidak lebih penting atau tidak kurang penting daripada Jimin, daripada RM, daripada Jin, atau daripada Suga. Betul? Karena satu, katakan satu tubuh. Sebaliknya kita harus berpikir sekarang seperti di ayat 4 dan 5. Dikatakan apa saudara? Sebab sama seperti pada, katakan sama-sama, satu tubuh. Ayat 5 dikatakan juga, demikian juga kita walaupun banyak adalah apa? Satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita adalah satu tubuh dengan banyak anggota, dan setiap kita adalah anggota dengan tugas yang unik, saudara, maka kita mampu melepaskan self-ambition dan kemudian kita menjalani hidup yang di dalam sacrificial service. Amen? Kita meninggalkan ambisi diri sendiri dan kemudian kita bersedia untuk menjalani kehidupan yang melayani, yang rela untuk berkorban. Bagaimana kita bisa what makes a sacrificial service possible? Apa yang membuat kehidupan yang melayani, yang rela berkorban dapat dilakukan? Yang pertama saudara apa? Mercies of God. Yang kedua adalah karena kita adalah members of one body, karena kita adalah anggota dari satu tubuh. Dan yang terakhir adalah kita perlu bersyukur, kita perlu menyadari akan adanya motivational gifts of the Holy Spirit. Ada karunia-karunia yang Allah berikan dan dimanifestasikan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Ayat 6 mengatakan begini saudara. Demikianlah kita, perhatikan, dikatakan demikianlah kita mempunyai apa? Karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah apa?
untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan apa, saudara? Hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Perhatikan saudara, oleh kemurahan Allah, dia mengerjakan keselamatan bagi kita dalam Yesus. Betul? Lalu kemudian, oleh kemurahan Allah, kita dipersatukan di dalam satu tubuh. Betul? Dan oleh kemurahan Allah juga, dia kemudian memberikan, saudara, apa saudara? Dia memberikan karunia yang berlain-lainan. Karunia yang berbeda-beda. Berbagai-bagai karunia di dalam satu tubuh untuk memenuhi panggilan Tuhan. What's the beauty here? Apa yang indah di sini? Apa yang luar biasa di sini? Bahwa Allah bukan hanya memberikan keselamatan. Bukan hanya Allah menyatukan kita dalam satu tubuh, tapi dia juga di dalam tubuh ini, dia memberikan kepada setiap saudara dan saya karunia yang spesial. Karunia yang berbeda-beda, saudara. Dikatakan di sana, karunia yang dapat membangun motivational gifts, yang dapat membangun sesama anggota dalam tubuh untuk memenuhi misi yang besar. Ada apa di sana, saudara? Kalau perhatikan ada 7 motivational gifts di sana. Yang pertama apa disebutkan? Karunia untuk bernubuat, betul? Karunia untuk melayani atau mengajar. Karunia untuk melayani. Lalu kemudian karunia untuk mengajar. Lalu kemudian karunia untuk menasehati. Karunia untuk memberi, untuk berkontribusi. Karunia untuk memberi pimpinan, memimpin. Dan terakhir dikatakan karunia kemurahan hati. Bermurah hati. Yang semuanya harus dilakukan dengan iman. Katakan dengan iman. Lalu kemudian yang kedua dibilang, kalau kamu lakukan itu, lakukan dengan ikhlas. Katakan dengan ikhlas. Dengan kemurnian hati maksudnya. Lalu kemudian dengan rajin. Katakan dengan rajin. Dan yang terakhir dikatakan, dilakukan dengan sukacita. Pertanyaannya, how do I know my gifts? Bagaimana saya bisa tahu karunia yang Roh Kudus berikan bagi saya? Berapa dari saudara pernah bertanya-tanya? Saya ini punya karunia enggak ya? Roh Kudus berikan karunia tidak ya? Kebenarannya adalah, ya. Roh Kudus memberikan karunia yang berlain-lainan. Yang berbeda. Kenapa? Karena tujuannya supaya tubuh Kristus dapat dibangun untuk melaksanakan panggilan, melaksanakan misi Allah. Itu berarti setiap kita memiliki karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Amin? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana kita mau tahu kita punya karunia apa? Ada saudara pernah bertanya seperti itu? Ada? Yang mana di Alkitab yang menjadi kita punya karunia? Tidak ada pola atau tidak ada rumusan yang detail mengenai ini, saudara. Tapi ini yang bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Pertama, kembali lagi kepada kebenaran itu. Selalu ingat bahwa Allah telah memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada Kristus sebagai Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Bagaimana kita tahu karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, ingat bahwa Allah sudah memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah, ingat bahwa bagian lain dalam tubuh, menyangkut tubuh tadi, bagian lain dalam tubuh Kristus itu, setiap bagiannya penting. Katakan sama-sama, setiap bagian dalam tubuh penting. Bilang sebelah kiri kanan saudara, Anda penting. Amen. Setiap bagian dalam tubuh penting.
Berarti bagaimana? Apa hubungannya dengan kita mengetahui karunia kita? Apa hubungannya dengan kita mengetahui karunia rohani yang Roh Kudus berikan? Kalau setiap bagian tubuh penting, untuk kita bisa mengetahui apa karunia rohani yang Tuhan berikan, itulah sebabnya kenapa ada leaders. Kenapa ada para pemimpin. Kenapa ada para mentor. Kenapa ada saudara seiman orang Kristen lainnya dalam satu tubuh yang bisa menolong untuk mengidentifikasi karunia saudara. Terkadang saudara ada bagian yang bisa orang lain lihat, yang justru selama ini tidak bisa kita lihat. Betul? Sering terjadi orang lain melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Itu sebabnya saudara, kita perlu berjalan bersama-sama sebagai satu tubuh. Ingat bahwa Allah telah memberikan, mengerjakan, mengaruniakan karunia yang berbeda-beda kepada setiap saudara. Siapapun saudara dalam Yesus. Yang kedua, karena kita ada bersama-sama dengan sesama orang percaya, maka nasihat, bimbingan, menolong kita untuk mengidentifikasi karunia kita. Yang ketiga adalah saudara, kita bisa meminta dan kita bisa berdoa. Minta kepada Tuhan. Tuhan buat lebih jelas apa karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa hadiah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Matius 7:7 katakan apa? Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tahukah saudara konteks dari Matius 7:7? Konteksnya adalah berdoa. Jadi kalau saudara minta berdoa, Tuhan, apa karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya, pada keluarga saya, maka Tuhan pasti akan memberi kejelasan. Amin. Bagaimana kehidupan Kristen, kehidupan kekristenan, kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus menjadi lebih indah. Ketika kita tahu bahwa Allah memanggil saudara dan saya. Perhatikan, Allah memanggil setiap kita, saudara dan saya, for a sacrificial service. Amen. Untuk melayani dengan rela berkorban. Dan apa yang membuat semua itu mungkin? Apa saudara? Mercies of God. Kemurahan Tuhan. Rahmat Allah yang begitu besar. Apa yang membuat dia mungkin? Because we are members of one body. Kita adalah anggota dari satu tubuh. Dan apa yang membuat dia mungkin? Karena ada motivational gifts dari Holy Spirit. Dari Roh Kudus. Here's my point for you. Oleh kemurahan Allah, by the great mercies of God, we have been united and equipped to serve sacrificially. Oleh kemurahan Allah, perhatikan saudara dengan baik, kita telah dipersatukan sebagai tubuh Kristus dan kita telah diperlengkapi. Saudara tahu apa kata lain dari diperlengkapi? Saudara telah dipersenjatai. Amen. Saudara punya weapons-nya. Karena Tuhan tidak mau saudara kalah babak belur. Tuhan mau setiap kita berhasil memenuhi panggilan dan misi Tuhan. Dia telah memperlengkapi setiap saudara dan saya dengan motivational gifts. Dengan berbagai karunia rohani. Karunia dari Roh Kudus yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus. Untuk apa saudara? Untuk membangun tubuh Kristus bersama-sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita merespon firman Tuhan ini dengan mengambil perjamuan bersama-sama. Pastikan saudara sudah memperoleh elemen perjamuan saudara masing-masing. By the mercies of God, amen, we have been united and we have been equipped to serve sacrificially.
Saudara, tahukah saudara apa yang kita rayakan ketika kita melakukan perjamuan? Satu kata yang saya mau bagikan kepada setiap kita pagi hari ini. Ketika kita bersama-sama mengambil perjamuan ini, kita mengambil roti dan anggur ini yang kita rayakan. Oneness. Kesatuan. Kesatuan apa saudara? Kesatuan bersama dengan Kristus dan kesatuan bersama dengan orang percaya. Oneness with Christ. Kita menjadi satu dengan Kristus, dengan kehidupannya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Dia yang telah rela berkorban, yang telah memberikan kehidupan, memberikan teladan pelayanan yang penuh dengan pengorbanan itu seperti apa, sehingga kita dapat menjalani kehidupan Kristen yang apa tadi kita katakan saudara? Beautiful. Amen. Oneness with Christ. Kita menjadi satu dengan Kristus dan saudara, kita menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh. Mari angkat rotimu. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya. Perhatikan saudara, dia memecah-mecahkannya. Saudara tahu artinya apa? His broken body, tubuhnya yang dipecah-pecahkan, melalui tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, pada akhirnya saudara, we have been united. Tubuhnya dipecah-pecahkan supaya saudara dan saya dipersatukan kembali dengan Allah. Amin. How beautiful it is. Supaya kita dipersatukan kembali di dalam Kristus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara mengangkat rotimu, kau berdoa, kau bisa berdoa dalam hatimu, kau berdoa dengan suara yang kedengaran, bersyukurlah untuk tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan, tubuh Kristus yang telah dikorbankan oleh rahmat Allah yang besar, by the mercies of God. Berdoa saudara, ambil waktu 1 menit ini, saudara berdoa dengan suara kedengaran, saudara berdoa di tempatmu, saudara bisa berdoa dengan pasangan saudara. Terima kasih oleh kemurahan Allah, Yesus yang telah dipecah-pecahkan, supaya kami menjadi satu di dalam Kristus. Ambillah dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. This is the body of Christ. Terima kasih. Kemudian saudara, demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata apa? Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Tubuhnya dipecah-pecahkan, saudara, bahkan darahnya ditumpahkan, dicurahkan, supaya kita dipersatukan kembali dengan Bapa melalui pengampunan dosa yang Yesus sudah sediakan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Melalui cawan ini kami mengingat bahwa rahmat Allah yang besar telah dinyatakan di dalam Kristus, yang tubuhnya dan darahnya diberikan agar kami dipersatukan untuk melayani kehendak Tuhan. Ambil dan minumlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa bersama-sama pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur. It is by your mercies. By the mercies of God. Oleh kemurahan Allah. Aku berdoa. Biar melalui setiap kami. Melalui kehidupan kami. Kami dapat menyatakan dan memberitakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi sekeliling kami. Dan Tuhan, terima kasih sebagai satu tubuh. Oleh kemurahan-Mu sebagai satu tubuh, kami ada. Kami dipersatukan dan kami diperlengkapi. Bahwa Engkau mempersenjatai kami, Engkau memberkati kami, Engkau mengaruniakan kepada kami gifts of the Spirit, karunia-karunia yang dapat kami pakai untuk membangun tubuh Kristus. Bahwa setiap kami penting dan berharga. Bahwa setiap kami dapat menjalani kehidupan Kristen yang penuh dengan pelayanan, yang rela berkorban. Aku berdoa damai sejahtera dan rahmat-Mu senantiasa bekerja di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita merespon sekali lagi dengan menyembah Tuhan bersama-sama. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini sekali. Yes, Lord. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah.
saudara pulang ke tempat saudara masing-masing, izinkan saya lepaskan berkat ini dan berdoa bagi setiap saudara seperti apa yang telah kita baca tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan, aku berdoa bagi gerejamu siang hari ini. Ketika kami pulang, kemanapun kami pergi, di keluarga kami, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di sekolah, di kampus kami, di seluruh tempat di mana kami berada, bekerja, berusaha, dan berkarya. Biarlah firman-Mu ini senantiasa kami ingat bahwa oleh kemurahan Allah kami diberi kemampuan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Help us to see the beauty of what you've been called us to do. Tolong kami untuk melihat betapa indahnya panggilan yang Kau berikan untuk kami melayani dan bahkan melakukannya dengan penuh pengorbanan, supaya Yesus, supaya nama-Mu senantiasa diberitakan, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun challenge, apapun tantangan masing-masing kami, biarlah kami mengingat ini. Perhatikan saudara, ini kelanjutan dari apa yang kita baca tadi. Roma 12 ayat 11 mengatakan begini, apapun yang terjadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Katakan amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kesediaanmu untuk melayani, untuk berkorban kendor. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah rohmu, how many of you are ready? Biarlah rohmu, firman Tuhan katakan, biarlah firman Tuhan menyala-nyala. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa saudara? Layanilah Tuhan. Apapun yang terjadi, Roma 12 ayat 12, saudara pulang dengan firman Tuhan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Supaya kita dapat senantiasa melayani Tuhan dan bahkan rela untuk berkorban. Kami mengucap syukur pagi hari ini, siang hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar setiap kami berbuah, firman ini mengerjakan buah dalam kehidupan kami masing-masing sepanjang minggu ini. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin dan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. God bless you. Enjoy the rest of your Sunday. Thank you. Thank you. Bless you. Bless you. Sama-sama. Thank you, Pastor. Jadi, cek.